ikuti saya untuk mendapatkan syafaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul adzim. Mangga jangan ada yang di baris kedua. Nah gitu. Datang tah gitu. Pada sandet kan terus hujan. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjatkan doa kepada Allah Rabbul Izzah, semoga salawat dan salam tetap dilimpah curahkan kepada Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh pengikut yang setia melaksanakan ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita yang hadir pada malam ini termasuk di dalamnya. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada beberapa pekan terakhir. Jadi kita masih berbicara tentang manusia merdeka, dan ini adalah bagian yang ketiga. Dalam catatan Mustafa Husni Asibai, seperti yang pernah saya sampaikan, beliau adalah seorang doktor dalam ilmu syariah, selesai di Al-Azhar Mesir, dan ketika usia 16 tahun beliau dipenjarakan karena menentang penjajahan Prancis di negerinya, di Suriah. Dan tentu alam pikirnya itu terbangun di atas serakan ketertindasan dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat dan bangsanya tentu. Dan sebagai bangsa yang ingin merdeka, tentu dia akan membantu negerinya untuk bangkit melawan penjajahan atau kolonialisme yang dilakukan oleh Prancis ketika itu di negeri-negeri Timur Tengah. Dan kita tahu bahwa di Afrika itu kita mengenal ada sosok pahlawan yang bernama Omar Mokhtar, dan kita mungkin pernah melihat
apa namanya tuh filmnya kan, bagaimana sosok sepuh yang bangkit melawan kesewenangan Italia ketika itu kan, Mussolini, dan bagaimana ia akhirnya harus dihukum mati. Demikian juga di kita di Indonesia, pada waktu yang tidak jauh berbeda harus menghadapi ketertindasan yang dilakukan oleh bangsa lain, yang pada awalnya memang cuma mencari rempah dan juga sumber daya alam lainnya, tetapi lama kelamaan nyakangenahan Pak, ingin menguasai seluruh tumpah darah. Dan itulah mengapa kemudian ada banyak sekali orang tua kita, para ulama kita yang bangkit menentang dan melakukan perlawanan. Dan ini yang harus kita tiru. Jadi bahwa orang Islam itu tidak boleh diam ketika ditindas atau melihat penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain. Dan kita nanti akan lihat ayat-ayat Al-Quran itu seperti apa, berbicara tentang perlunya kita menguatkan menguatkan kebersamaan, kebersatuan kita dalam sebuah komunitas, sehingga tidak akan dengan mudah pihak-pihak lain itu mencerai-beraikan. Ini yang luar biasa dari ajaran kita, ajaran Islam yang kita anuti. Kita harus bersyukur hidup dalam agama ini. Saya ingat penjajahan hari ini kan tidak semata-mata itu kan. Kalau penjajahan fisik mungkin yang dialami oleh saudara kita di beberapa tempat hari ini, seperti di Palestina, ya, oleh Israel atas bantuan Barat tentu. Tapi sekarang ini ada yang disebut dengan New World. Jadi ada yang disebut dengan dunia baru, dan dunia baru itu memang didesain sedemikian rupa supaya ikut apa yang dipikirkan oleh para, saya juga tidak tahu ini sebenarnya siapa tangan yang paling berkuasa sekarang di dunia ini. Tapi yang pasti perusahaan Pak Ian itu termasuk yang diincar juga sebenarnya ya, untuk dikuasai. Dan itu kalau kita kita sadar bahwa sekarang kan perang tidak dalam bentuk fisik dengan memoncongkan senjata, menghancur leburkan, membinasakan sebuah negeri, tetapi bagaimana melemahkan manusia-manusianya. Nah, itu yang terjadi. Itulah mengapa ada pendeta Kristen itu, dan saya hormat betul kepada beliau itu dalam arti, dalam konteks ini ya, bahwa kalau negeri ini bukan mayoritas muslim, maka tentu Indonesia itu akan menjadi surganya kaum LGBT. Pernah dengar ada pendeta yang bilang begitu? Dan kita harus bersyukur katanya dalam konteks itu, bahwa mayoritas penghuni negeri ini adalah orang Islam yang kuat memegang ajarannya. Dan memang dalam Quran kan disebutkan bahwa perilaku liwat itu, perilaku penyimpangan seksual itu adalah bagian dari dosa besar yang harus dihindari tapi juga harus dilawan. Ya, ini yang harus dicatat oleh kita. Nah, oleh karena itu kita sekali lagi bersyukur hidup dengan menganuti agama ini. Jangan berhenti bersyukur, kita harus mengucap alhamdulillah kepada Allah karena nikmat iman, nikmat Islam yang Allah hadirkan kepada kita sehingga kita mengetahui mana yang hak dan yang batil. Ini menurut Mustafa Husni Asibai, wal ummah hurrah fi wataniha alladhi ta'ishu fih, bahwa sebuah umat, sebuah bangsa itu adalah merdeka di tanah tempat tinggalnya, di tanah tempat dia hidup, dan dia tidak boleh dipaksa untuk menunjukkan penghambaan kepada umat yang lain, walau kanat aqwa minha au a'lamu minha au aghna minha, meskipun umat lain itu lebih kuat, lebih berilmu pengetahuan, maksudnya ilmu pengetahuannya lebih tinggi, lebih hebat, atau bahkan lebih kaya. Sekarang kan
negara ini, kita sering mendengar istilah superpower. Mengapa Rusia dikatakan superpower atau Uni Soviet ketika itu, hari ini Rusia? Kenapa Amerika Serikat disebut superpower? Bahkan sekarang muncul superpower baru, Republik Rakyat Cina. Apa yang membuat mereka itu disebut sebagai superpower? Itu kalau tidak ketiga-tiganya ada pada mereka, berarti salah satunya ada pada mereka. Dan kita tahu bagaimana Korea Selatan itu bangkit menjadi raksasa ekonomi dunia. Meskipun mungkin bisa jadi bahwa dilihat dari sisi kesenjataan mereka tidak lebih hebat daripada Jepang misalnya, atau bahkan jauh daripada Cina. Tetapi ekonomi mereka itu meraksasa mendunia. Hari ini HP, siapa yang tidak mengenal Samsung? Betul. Mungkin salah satu dari kita menggunakan Samsung. Ya, atau bagaimana Korea itu sekarang bisa bersaing dari otomotif ya dengan Jepang. Ada kendaraan itu mobil Hyundai, kemudian apa lagi? Kia ya, pesawat juga. Nah, ini Pak, nah ini Pak Selamat tuh lebih tahu. Jadi demikian hebat. Ya. Mereka mengelola sedemikian rupa sumber daya insaninya. Mungkin sumber daya alamnya tidak lebih hebat dari kita, tapi mereka membuat sumber daya manusianya menjadi a'lam, menjadi lebih berilmu, sehingga keterbatasan sumber daya alam itu bisa dikelola dengan baik. Pun demikian dengan Cina. Cina tidak hanya tumbuh dari sisi ekonomi, tapi juga militer dan juga ilmu pengetahuan. Maka malah Cina itu lebih gila lagi itu dalam inovasi-inovasi ilmu pengetahuan. Tetapi apapun katanya, kata Mustafa Husni Sibai, tidak boleh menjadikan mereka yang lebih berduit, kata-kata begitu. Tidak boleh mereka yang menjadikan mereka yang lebih kuat secara militer, kekuatan, ataupun lebih kaya, lebih berilmu. Itu harus menindas, menjajah, berlaku sewenang-wenang kepada bangsa yang lain. Dan seandainya terjadi katanya kesewenangan itu, suatu bangsa merampas kemerdekaan bangsa yang lain, di sini disebutkan dengan fasalabat hahuriyatuha, di mana ada satu bangsa itu kemerdekaannya itu dirampas, dirampok, maka karena zalika udwanan la yudanihi udwan, maka itu adalah kesewenangan dan bentuk pemerkosaan yang tiada taranya. Itu menurut Mustafa Husni Sibai. Ya. Bahkan itu merupakan kezaliman yang dahsyat luar biasa. Yujabul umma al-mu'tada ala huriyatiha, dan itu mewajibkan orang yang diperlakukan secara sewenang-wenang dengan cara menjajahnya, menindasnya itu, untuk bangkit lidah fi hadzal dzulm bi kulli ma tamliku min arwah wa amwal. Maka wajib hukumnya katanya bagi orang yang tertindas itu untuk bangkit melawan dengan segala apa yang dia miliki. Apa itu? Jiwa dan juga harta benda. Nah, ini yang dikatakan Allah dalam Quran itu, ya. Ini kalau 15 di sini disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, uzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Maaf. Betul ya. Sesungguhnya diizinkan kepada orang-orang ya yang diperangi, yuqatalun berarti dibacanya, bukan yuqatilun, tapi orang-orang yang diperangi. Bi annahum zulimu, karena mereka itu dizalimi. Wa anallahu ala nasrihim laqadir, maka sesungguhnya Allah itu sangat berkuasa untuk menolong mereka. Uzina lil ummah allati kutilat wa tadat alaiha bi antuqatil difa'an an haq. Artinya adalah bahwa diizinkan kepada sebuah umat atau sebuah bangsa ya
untuk bangkit berperang melawan penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain. Di sini dikatakan infiru khifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Maka pergilah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun berat, berjuanglah kalian dengan harta bendamu dan juga jiwa-jiwamu. Itu menurut Al-Quran. Ini yang dikutip oleh Mustafa Husni Asibah, bahwa ada dalilnya dalam Al-Quran yang memastikan siapapun orang yang ditindas untuk bangkit melawan. Persis nanti ketika kita berbicara tentang hak kepemilikan, ketika kita sedang di rumah, tiba-tiba datang perampok, datang ke dalam rumah kita tidak boleh diam ketika perampok itu akan mengambil harta benda kita. Adalah kewajiban kita untuk mencegah terjadinya perampokan itu. Andai pun kita binasa karena mempertahankan harta benda kita, kita itu syahid. Itu menurut Quran, itu menurut hadisnya. Betapa bahwa mempertahankan harga diri dan hak milik itu merupakan kewajiban yang melekat pada diri setiap muslim. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Itulah mengapa kemudian ingat resolusi jihad Surabaya ketika itu yang digaungkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Surabaya. Itu yang menyeru seluruh warga di Jawa Timur, wabil khusus di Surabaya, untuk bangkit memberikan perlawanan kepada tentara sekutu ketika itu kan, yang diboncengi oleh Belanda untuk menguasai kembali negeri. Itu resolusi jihad, dan di mana-mana digaungkan. Bagaimana pula seorang Diponegoro itu yang harus keluar dari istana megahnya yang mewah, hidup dengan kenyamanan, ya, dia lebih memilih untuk bergabung dengan rakyat jelata, melakukan perlawanan kepada kesewenangan Belanda, sampai dia harus dikucilkan dan meninggal di mana? Di Makassar, ya. Kemudian jenazahnya dikebumikan di mana? Di mana ya? Kalau tidak salah. Itu yang sekarang sedang ramai katanya mau dipindah. Sultan Hamengkubuwono maka kudu pindah-pindah. Itu kan bagian dari sejarah, ya, bahwa ada katakanlah pangeran kerajaan yang harus meninggalkan kemewahannya karena panggilan agama itu, panggilan agama, dia meninggalkan istana untuk melakukan perlawanan. Yang kebanyakan orang itu kan kalau cek Belanda teh meureun lamun baheula lah geus mana mah cicing we dia hayang naon, jadi demang, jadi bupati, jadi sultan aman, mau diganggu, nu penting teu meunang ngalawan. Tapi tidak demikian dengan Diponegoro, pun dengan Imam Bonjol dan juga yang lain-lain. Nah, jadi nanti kita harus membaca sirah kembali sedemikian rupa, meskipun memang ini menjadi diskusi yang menarik di kalangan beberapa ahli, ya. Di satu sisi ada yang menyebut bahwa Sisingamangaraja ini muslim, ada yang menyebut lain, begitu kan, pembetot-betot patimuranya gitu kan, gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa di wilayah-wilayah luar Jawa itu, dari Maluku sana, kemudian Kalimantan, tentu juga Sulawesi, Sumatera, dan kita ingat bahwa Aceh itu adalah wilayah yang sulit untuk ditundukkan kan oleh Belanda, sampai terkenal itu siapa yang perempuan tuh, pahlawan Cut Nyadin, yang harus diasingkan ke Sumedang hingga meninggalnya kan. Itu rek dipindah ge meureun makam moal gitu. Itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ada ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kewajiban kita adalah melakukan perlawanan. Bahkan di sini disebutkannya uzina lilladzina yuqatalu bi annahum zulimu, diizinkan kepada orang yang diperangi. Karena apa? Mereka dizalimi. Maka supaya kezaliman itu berhenti, maka adalah kita harus menolak kezaliman itu dengan cara melawannya. Itu.
Nah, kemudian begini, lalu bagaimana kalau misalnya ada sebuah bangsa yang ditindas, yang dijajah, dan dia tidak melakukan perlawanan apapun, membiarkan itu kesewenangan itu terjadi, dan dia melihat itu. Nah, maka di sini disebutkan orang yang diam ketika dia ditindas, orang yang diam ketika dia diintimidasi, orang yang diam ketika dia itu dijajah. Maka di sini disebut uqibat fid dunya bidzillah. Maka dia akan ditimpakan hukuman dalam bentuk kehinaan. Ya. Kemudian wafil akhirati bi'azabi minallahi alim. Dan kelak di akhirat orang yang ini nih, yang mendiamkan kesewenangan itu menimpa dirinya, menimpa bangsanya, dan dia tidak melakukan apapun, maka di akhirat manena bakal diazab. Azabnya itu disifati Allah dengan alim, azab yang pedih. Kehinaan dunia, di akhirat dia pun mendapat azab yang kan dalam Quran ada yang disebutkan lahum fid dunya khizyun wal azabul akhirah akbar. Mereka akan mendapatkan kehinaan dunia dan azab di akhirat lebih besar. Ini. Apa memang ada ayatnya? Ada ini dalam Quran. Illa tangfiru yu'adzibkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum. Itu tegas sekali. Apabila mereka atau kalian tidak bangkit melawan, maksudnya Pak Slamet itu tidak bangkit melawan Pak Heri itu, diam saja itu. Maka Allah katakan di sini disebut yu'adzibkum azaban aliman. Maka Allah akan menimpakan azab kepadamu itu azab yang pedih, azab yang perih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah pasti akan ganti. Mengganti siapa? Mengganti kamu dengan kaum lain. Nah, lihat bayangkan. Maksudnya meureun kieu lah bahasa anu sederhana nama. Aing percuma nyeun maneh nyicingan Bukit Cipageran. Ayeuna jelema nu rek ngaca-kaca ke mana marane cari cing we. Cek Allah teh meureun geus. Ari nit kabeh atau ku aing dipodaran kabeh. Rek didatangkeun ya penghuni nu anyar. Nu leuwih alus tibatan marane, nu leuwih kuat tibatan marane, anu bisa ngajaga harga dirina. Kitu kira-kira apa anu teh. Dan ungkapan-ungkapan seperti ini dalam Quran banyak. Jadi kalau orang Islam itu tidak mau berjuang, epes meer, elehan, guys, aing rugi nyiptakeun maneh guys. Azab we nepikeun kabehna. Ya diganti we ku penghuni anu sejen. Itu Quran itu yang bicara itu. Nah, ini dalam surah apa ini yang 6 itu berarti sebentar, surah Taubah ayat 39 dan disebutkan. Namun cicing wae guys, diazab. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang katakanlah ada orang yang bangkit melawan, tapi juga ada orang yang merasa angges we urang merek nuturkeun we kumaha anu ngajajah, kumaha anu nindas, sebab merasa saya tidak punya kekuatan apapun, begitu. Ya kan, ada banyak orang yang punya alasan begitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya kekuatan, duit nggak ada, fisik lemah begini, gitu. Ilmu nggak punya juga, awak letoy misalnya. Nah, nggak ada kekuatan sedikit pun. Dia pasrah saja dengan keadaan, tidak berpikir bagaimana caranya untuk bisa lepas dari kebungkaran yang menindasnya,
dari kemungkaran yang intimidasi dan menjajahnya itu. Maka apa yang dikatakan di sini? Ya. Kana zalika zulman min haulail mutaqa'isina li anfusihim yu'aqabun alaihi bil azabi wa su'il masir. Maka orang yang seperti ini, katanya, orang akan diberikan hukuman azab dan tentu sejelek-jelek tempat kembali. Ayatnya ada? Ada. Ini nomor 7 surah An-Nisa ini, ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru minha aw fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Itu kata Quran, Pak Slamet. Begitu. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Mereka mengatakan fima kuntum, mengapa kamu seperti ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami kan orang-orang yang lemah, yang tak punya daya, orang yang ditindas. Kata daif itu artinya lemah. Kalau mustad'afin artinya orang yang dilemahkan secara struktural. Dihaja, dibuat lemah. Punten jika diurangnya, jelema nu betah dimiskinkan. Aya jelema anu rela dibodohkan. Maaf ya, ini tidak dalam konteks politik, saya tidak begitulah. Cuma kan masyarakat kita ini kan gampang dibujuk. Kita harus akui itu gampang dibujuk. Ayeuna ngambek dibayar duit 10.000 jempling. Ngamuk dibayar duit 100.000 angges. Nu penting mah kabeli we biasa kilo. Mie sabaraha bungkus. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini disebut mustad'afi. Orang yang memang sengaja dilemahkan secara struktural. Jadi katakanlah sistem itu membuat dia menjadi tidak bangkit, tidak berdaya. Jadi geus kudu jadi jelema leutik weh ulah nepikeun kan jadi jelema gede gitu. Coba siapa yang tidak cemburu dengan negeri di Afrika yang kecil, yang tidak punya sumber daya banyak, Mauritius. Sekolah gratis, rumah sakit gratis. Orang segala ayah yo melimpah luar biasa. Sekolah mahal dah kacida. Ya kan saya prihatin juga itu. Ketika ada, maaf ya, ada pejabat negeri yang mengatakan, naon ya hese keur mayar mah minjem we eta ka pinjaman online. Aduh ya Allah, itu solusi macam apa gitu yang ada dalam pikiran. Saya tidak dalam konteks ini ya, tidak dalam konteks mengkritik, tapi coba bagaimana pikiran orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengurus rakyatnya, harus dengan cara yang baik, tapi justru mendorong rakyatnya untuk menjadi penghutang. Bayangkan. Padahal di agama Islam teh lamun bisa hutang teh dihin, ieu mah dititah ngancuk supaya lulus kuliah. Sing eta kumaha cara mikirna. Leres tuh. Gitu. Wah, geus pokona mari we lah. Tak saya menghindari lah eta bicara politik, sok rada saeutik gitu asup kana wilayah eta. Maksudnya kieu, sumber daya manusia kita itu banyak, luar biasa melimpahnya. Lamun ieu dikelola bener, cenah mah ieu tambang we dikelola bener. Ieu mah cek para ahli ieu mah. Ya. Itu katanya kita ini bakal sejahtera, malah setiap bayi yang lahir itu dapat gaji. Jadi lamun cekus plus apa kolam susu, no? Tongkat kayu jadi tanaman.
Ayeuna kumahanya beas wae kudu impor. Uyah wae anu lautna eta pan 2/3 daratan, tapi uyah wae kudu impor. Tinggal kumaha eta. Berarti kan ada sesuatu yang keliru kan? Nah, maksudnya adalah ini kembali kepada kesadaran publik. Ini yang dalam Quran disebut sebagai al-mustad'afin. Apakah manehna terek betah jadi jelema anu rek dilemahkeun terus, atau dia bangkit dengan cara apa? Meningkatkan harkat martabat dirinya dengan apa itu namanya ya? Meningkatkan kapasitas ilmu, wawasan dan seterusnya. Sebab nanti ada orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja karena dia bisa mengelola mindsetnya itu ya, alam cara berpikirnya itu, dia bisa lepas dari keterkungkungan, ketertindasan, kemiskinan dan lain-lain. Itu banyak contohnya lah. Itu saya ke Jogja itu yang tidak untuk ngimpi-ngimpi acan ya, pernah sareng Pak Didit di Jogja gitu ya waktu itu ya. Itu pulangnya tuh mampir ke Kulon Progo itu. Ada satu pabrik bakpia namanya 025 begitu. Penuh terkenal mah bakpia 25 ya. Nah, ternyata ketemu tuh sama yang punya pabrik. Nah, saya nanya, mengapa ini dinamai 025? Karena dulu dia itu adalah karyawannya bakpia 25. Tapi bukan karyawan dalam arti karyawan yang apa. Dia cuma ini, jadi pemasar gitu. Sales gitu ya. Dulunya malah dia itu dagang asongan di kereta Jogja mana begitu, dia cerita seperti itu. Kemudian dia jadi sales itu. Tapi dipikir-pikir katanya, kalau saya seperti ini terus kapan saya bisa? Sementara dia punya cita-cita ABCD. Nah, akhirnya ilmu dia itu dipakai, dia mengelola perusahaannya dari kecil sampai kemudian menjadi besar. Dan dia bahkan punya rumah makan baru, dan chefnya itu kokinya katanya ditarik dari koki-koki Solaria. Keren sekali itu si Pak Haji itu. Ngobrol panjang lebar dengan saya itu waktu itu. Artinya ternyata orang ini bisa bangkit dari yang cuma sekedar pedagang asongan di kereta. Kan ada kebijakan Pak Jonan gitu ya, Tuan, tidak boleh ada pedagang asongan di kereta. Terpukul sekali kata beliau itu. Lamun cek bahasa orang aing kudu kumaha atuh ayeuna. Tapi tadi ketangguhannya untuk bisa bangkit ya dari keterbatasan itu, akhirnya dia punya perusahaan sendiri, punya karyawan, bahkan punya beberapa rumah makan. Itu luar biasa menurut saya. Ini contoh orang yang mau keluar dari keterpurukan, ketertindasan dan seterusnya. Baik, nah ini pun pernah terjadi ya. Diteruskan ya tadi ya. Nah, ketika dia ngomong bahwa kami ini adalah orang-orang yang lemah, kemudian dikatakan alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, mengapa kamu tidak pindah? Maksudnya eta disebut kudu hijrah deh gitu. Geus apal di dia teh kieu kahirupan teh nahabet make cicing wae di dinya begitu. Nah, teu boga pikiran rek ka mana gitu tah. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, di mana kamu bisa pindah ke negeri Allah itu, ke tanah Allah yang lain itu. Faulaika ma'wahum jahannam wasat masira, dan tempat mereka itu di jahannam, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillah. Jadi kalau saya berpikirnya begini, mengilmui ayat ini, bahwa orang Islam itu tidak boleh diam dalam satu keadaan. Di tempat tinggalnya mungkin dia menjadi orang yang biasa, tapi ketika dia pindah ke tempat yang lain, dia menjadi orang yang luar biasa. Karena bisa saja bahwa dia itu sebenarnya memiliki potensi yang di lingkungannya itu tidak terlihat,
Tapi ketika dia tinggal di tempat yang lain, orang lain itu melihat bahwa dia punya potensi yang luar biasa. Yang ketika dipoles sedikit, dibangkitkan sedikit, itu bisa muncul itu potensi kehebatan pada dirinya itu. Sehingga dia bisa tampil menjadi pemimpin masyarakat, atau mungkin dia menjadi panglima dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Itu banyaklah kasus-kasus seperti ini. Mengapa masjid ini dinamai Muhajirin? Dan memang baheula yang dia penghuni ya. Pak Arif pindah dari mana Pak Arif? Jauh, jauh. Bayan Kuningan Ciamis. Pak Aceng pernah di Kalimantan Pak Aceng ya? Dulu itu. Oh luar biasa. Orang-orang nggak ada penduduk asli yang di sini kan. Penduduk aslinya dia Tonggeret baheula paling. Itu kan. Iya kebun kan begitu ya, insya Allah. Bayangkan itu manusia kan saking hebatnya, saya dengar itu ya dari siapa kok, Pak Anton atau siapa, katanya ini sungai ini di depan sini ya dulu, betul itu dipindahkan tadi itu, kata hebatnya manusia. Walungan we dipindahkan itu. Urusan ke ayat dampak negatifnya pada manusia biasanya kayak kumangke gitu kan gitu ya itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah orang Islam itu dan manusia sesungguhnya itu tidak boleh merasa betah dengan keadaan. Dia harus terus dinamis, menunjukkan pergerakan, karena dengan gerak itu menjadi sehat. Air kalau diam itu pasti dia akan menjadi dipenuhi oleh apa namanya bintik-bintik jentik-jentik nyamuk atau apalah begitu yang membuat dia menjadi bau, berubah warna, bau dan tapi kalau dia mengalir, malah di fikih itu air yang mengalir itu sekotor apapun dia tetap dipandang sah untuk digunakan untuk berwudu. Tapi nyage China loba tapi balong cicing kemudian dirinya pahadi punten kampangan enggak semua bisa dipakai ini ke bersuci begitu kan? Meskipun banyak kan laya bulan ahadukum fil ma'i raqid wa huwa yaktasilu min aw yatawaddau minhu kan. Tidak boleh salah seorang di antara kamu itu mengencingi air yang diam kemudian dia gunakan air itu untuk mandi atau untuk berwudu. Tuh contoh lainnya. Baik. Nah kemudian ada juga ayat yang mengatakan ini, wal ummatu al mu'tad ala huriyatiha idza nahadat alid difa, umat itu yang tertindas dan kemudian dia yang dirampas maksudnya kemerdekaannya, kemudian dia bangkit untuk melawan ya, maka Allah katanya dikatakan di sini yukafi'u Allah ala zalika bil huriyah al-karimah wa nasrul mubin. Jadi katanya apabila ada bangsa yang ditindas kemudian dia bangkit untuk melawan, maka pasti Allah akan memberikan balasan kepada dia adalah kemerdekaan dan kemuliaan dan juga pertolongan yang nyata. Jadi itulah mengapa saudara-saudara kita di Palestina tidak berhenti untuk melakukan perlawanan, karena janji Allah. Dalam Quran, wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarisi. Jadi dikatakan bahwa kami menghendaki memberikan nikmat kepada orang yang ditindas di muka bumi dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin dan kami jadikan mereka pewaris bumi-bumi Allah. Subhanallah. Kita menjadi merdeka karena tadi kita bangkit melawan sehingga kita mewarisi negeri ini. Ayeuna geus aya di leungeun urang dirusak urang sorangan. Nah, itu. Kita malah menjadi bangsa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih kemerdekaan dengan dilepaskan dari penjajahan dan kolonialisasi barat, malah kita kelola sumber daya kita dengan serampangan. Itu. Saya ingin cerita satu kisah. Ini saya sami'tu ini, kalau dalam bahasa ilmu hadis itu ini levelnya tertinggi karena mendengar langsung dari orangnya. Saya sebut saja mantan menteri.
Ini baru ketemu hari apa ya? Kalau cerita ini waktu saya ke Bogor ke rumahnya, ini baru ketemu pekan ini juga hari, kok saya lupa, hari Kamis kemarin. Ya. Apa beliau ini diamanahi zaman Pak SBY sebagai menteri. Ya. Kemudian ada seseorang yang mengajukan konsensi untuk menggarap sebuah lahan, meminta untuk diberikan konsensi menggarap sebuah lahan. Itu petanya, itu peta yang disodorkan kepada beliau itu sudah kelihatan bahwa tempat itu geus gundul eueuh tatangkalan. Ya. Di bawahnya ada sumber daya mineral yang luar biasa, ada emas di sana, selain tembaga tentu. Ini di suatu tempat, beliau sendiri tidak menyebutkan. Nah. Dan beliau ini ditawari 5 juta dolar. Seberapa ya Pak harga 5 juta dolar? Hanya untuk menandatangan. Seberapa? Tangan-tangannya supaya penasaran. Eta duitnya segede kumaha eta. Berapa? 20? 200? Wah, 65 miliar. Oh, sekitar itu ya? Ya pokoknya miliaran kan gitu. 75 miliar. Nah, kemudian beliau ini penasaran. Dia bawa itu asistennya. Kita naik pesawat, pergi ke tempat itu. Apa yang dia lihat? Ternyata tidak sesuai dengan yang di peta, Pak. Iya. Itu masih sangat hijau. Pohon-pohon masih sangat asli begitu. Kumaha we leuweung. Tangkal nu galorede anu luar biasa. Coba bagaimana itu manipulasinya para garong negara. Jadi peta yang disodorkan itu peta yang ini Pak Yudi, itu peta yang gundul saja gitu. Tapi dia penasaran mengapa orang ini begitu ngotot untuk mendapatkan tanda tangan saya. Akhirnya dia pergi, di atas pesawat sudah kelihatan. Oh. Langsung ketika pulang ke Jakarta dia buat berbagai macam aturan untuk memagari. Hutan Kalimantan itu rusak sedemikian rupa karena itu sesungguhnya permainan-permainan. Dia bilang, waktu itu saya tidak sendiri memang, dengan beberapa teman yang lain. Kalau saya mau dapat berapa miliar itu dari satu tanda tangan saja, belum tanda tangan yang lain. Tapi tidak, beliau kadernya Pak Nasir. Menteri ini kadernya Pak Nasir, nanti cari aja lah. Menteri zaman Pak SBY anu jadi kadernya Pak Nasir siapa, nanti ketemu orangnya siapa. Ya? Aduh kepanggil itu. Terus kapan aku bayang. Nah, ternyata agama bisa memagari seseorang dari berbuat curang culas sekedar untuk memperkaya diri. Dia takut kepada Allah. Saya bisa saja hari ini menandatangan, tapi kelak bagaimana dia pada Allah. Saya bisa kaya itu dengan puluhan miliar yang dijanjikan. Kita contoh itu. Jadi ternyata kembali lagi memang pada bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar lepas dari penjajahan pihak lain, tapi juga bagaimana memerdekakan diri sendiri dari hawa nafsu, termasuk memerdekakan diri dari sifat lemah. Itu. Karena sifat lemah itu adalah sifat yang tercela. Ingat ada hadis Nabi bahwa Allah itu lebih suka kepada mukmin yang qawiyun, mukmin yang kuat, daripada mukmin yang lemah. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Mangga, ini forum bebas, silahkan saja. Ya, silahkan Pak Arda. Tadi terkait dengan Hijrah, betul. Apa saja sebenarnya yang mendasari kita perlunya berhijrah? Tadi kan satu contoh dalam kondisi terpuruk lah begitu ya, atau apalagi Pak yang sebenarnya? Ya, kalau melihat apa yang menimpa Rasulullah SAW, tentu
salah satu hal yang bisa membuat kita harus hijrah itu adalah ketika kebebasan berkeyakinan itu dihalang-halangi. Itu salah satunya. Ingat bahwa bagaimana Islam di Mekah ketika itu sulit untuk berkembang. Setiap muncul pasti ditakol gitu. Setiap gerakan selalu diawasi dan seterusnya. Maka Allah perintahkan Nabi itu untuk hijrah. Yang kedua juga faktor ini yang disebutkan dalam Quran ini, ketertindasan dalam bukan keyakinan ini ya, tapi lebih pada kehidupan yang lebih umum ya, bahwa ketika seseorang itu dirampas hak kemerdekaannya hidup di tanahnya sendiri, maka dia harus bangkit melawan. Kalau tidak, maka dia pindah. Kemudian juga kalau ibadah kita sendiri merasa bahwa di tempat ini tidak baik-baik saja, maka menggeser tempat ke tempat yang memungkinkan kita bisa mengabdi beribadah kepada Allah dengan lebih khusyuk, itu pun menjadi sebuah pilihan Pak. Ketika Nabi ditanya ayul mukmini afdal, siapa mukmin yang paling utama, Nabi menjawabnya yang pertama adalah mukmin yang tetap hidup di tengah masyarakat nu acakadut begitu ya, tapi kemudian dia berniat untuk merubah masyarakat itu dengan segala risiko yang dihadapinya. Kemudian waman ya Rasul, kemudian siapa lagi? Nabi mengatakan seorang abdun, seorang hamba yang menginginkan ibadah, seorang hamba yang tidak kuasa untuk menghadapi tadi tekanan-tekanan di lingkungannya, tapi dia menginginkan ibadah kepada Allah dengan lebih apik, dengan lebih bagus, kemudian dia berhijrah ke satu lereng di antara lereng-lereng gunung yang lain. Itu artinya adalah ada banyak pilihan. Alasan-alasan seorang itu dimestikan, bukan dibolehkan ya, tapi dimestikan untuk berhijrah. Ya termasuk juga alasan ekonomi, alasan sosial, alasan politik dan macam-macam yang lain. Pokoknya mah ipolek sosbudhan kambek itulah pokoknya nama. Supaya gampangnya jadi kalau ada gangguan ideologi berarti keyakinan kan. Nah, ketika kita sulit untuk bisa bebas melaksanakan keyakinan, hijrah itu menjadi sebuah pilihan. Kecuali kalau kita ya tadi berani untuk melawan, ataupun kita harus gugur untuk mempertahankan keyakinan itu. Itu mungkin Pak Arga ya. Tadi yang cerita yang terakhir mengenai hijrah ke lereng-lereng. Oh iya. Apakah memang apa indikasinya bahwa kapan itu perlu dilakukan bahwa hijrah ke lereng-lereng itu tadi? Itu lebih kepada apa ya? Kemampuan daya tahan diri kita sendiri, mental kita. Ya, kalau kita merasa bahwa kita ingin ibadah yang benar, gitu, khusyuk, gitu. Tapi kalau tetap di sini saya nggak bisa. Itu jadi apa ya? Parameternya, indikatornya hanya kita sendiri yang menetapkan, bukan orang lain. Itulah mengapa tadi kan disebut ayul mukmin afdal. Siapa seorang mukmin yang utama? Jadi indikatornya, parameternya itu kita sendiri yang tahu. Kita merasa nyaman tidak nih di sini? Kita merasa bisa lebih khusyuk tidak di sini? Kita sendiri yang tahu. Itu yang disebut dengan uzlah kan, gitu. Kalau dalam bahasa dalam bahasa pergerakan itu disebutnya sebagai uzlah. Kita uzlah wilalah seetik begitu, menyingkir saja dulu supaya kita lebih tenang, lebih khusyuk, lebih ini. Kalau situasinya kemudian sudah baik kembali, dia baru kembali. Ingat kisah siapa dulu? Ashabul Kahfi. Itu kan melakukan hal yang sama. Ketika tidak memungkinkan dia melawan penguasa yang zalim karena kekuatannya sangat terbatas, maka dia pilih bersembunyi kan ke dalam gua sampai 309 tahun. Ketika dia tersadar kembali, duit nangis terlaku, ternyata pemerintah memang sudah berubah, gitu ya. Itu. Jadi sekali lagi itu kembali ke kita kalau yang terakhir tadi Pak Arga. Jadi bukan ditentukan orang lain, mana nggak semua benar dia ini dan enggak. Dia masih bisa bertahan tidak, masih bisa mengupayakan tidak. Kalau tidak, silahkan. Itu mungkin. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih. Insya Allah pada pekan depan kita akan masuk kepada al-huriyatul ilmiyah. Kita akan masuk kepada kemerdekaan ilmu ya. Maaf,
al-huriyatud diniyah, kemerdekaan beragama. Jadi manusia merdekanya tamat, nanti merdeka beragama nanti. Seperti apa nanti Islam mengatur seseorang itu berkeyakinan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qala wa astaghfirukum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.